Ящик опять взлетела. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Jangan salah, perang di Ukraina bukan cuma soal tank dan misil. Di balik layar ada pertempuran sunyi yang tak kalah panas, perang cyber. Salah satu yang paling mencuri perhatian belakangan ini adalah operasi Spiderweb. Lewat operasi ini, Ukraina secara diam-diam memburu dan membongkar jaringan para peretas, pengedar informasi palsu, hingga sindikat kejahatan digital yang terhubung ke Rusia dan negara-negara sekutunya. Bukan cuma melibatkan militer, operasi ini juga merangkul intelijen, ahli cyber, hingga mitra internasional. Operasi Spiderweb ini bukti nyata bahwa Ukraina dengan sokongan penuh dari NATO dan Amerika Serikat punya taji untuk menantang, bahkan melumpuhkan sistem pertahanan Rusia. Tapi seperti dua sisi mata uang, keberhasilan ini juga datang dengan risiko. Ketegangan naik dan ancaman jadi makin berbahaya. Rusia yang merasa dipermalukan mulai menggertak dengan senjata nuklir taktis. Kalau operasi ini disebut Spiderweb, maka Rusia adalah lalat besar yang terjebak karena lengah dan parahnya tertidur. Bukan cuma karena Ukraina pintar, tapi karena Rusia sendiri terlalu nyaman. Menurut laporan beberapa media barat, serangan drone terhadap pangkalan militer Rusia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 2022. Tapi lucunya baru di pertengahan 2024, mereka sadar bahwa ini bukan kejadian biasa, melainkan bagian dari serangan terkoordinasi dan sistematis. Artinya, lebih dari 1,5 tahun Rusia disusupi pelan-pelan tanpa tahu menahu. Perang yang tadinya dianggap terbatas di Donbas atau Zaporizhia ternyata sudah menyusup jauh ke jantung logistik mereka sendiri. Pabrik senjata, gudang amunisi, jalur kereta, bahkan pangkalan udara jadi target. Tapi kenapa bisa kebobolan segila itu? Ternyata jawabannya simpel dan agak konyol, karena akhir pekan. Ukraina dan kecermatan intelijen dan dukungan dari mata-mata digital barat berhasil membaca pola kebiasaan musuh. Setiap Jumat sore, sebagian besar pejabat dan komandan militer Rusia ngilang. Mereka pergi ke villa-villa musim panas mereka, dacha, dan santai sambil barbekyuan. Negara Rusia berubah jadi mesin tua yang gak punya sopir. Gak ada yang kerja, gak ada yang berjaga. Dari situlah Ukraina menusuk. Lewat drone, truk jebakan, sabotase jembatan. Semua diluncurkan saat musuh lagi lengah. Saat negara adidaya itu lagi libur. Tentu saja Rusia tak tinggal diam. Negara sebesar itu dengan postur militer raksasa dan ego politik yang tak kalah besar pasti ingin membalas. Dan benar saja, setelah operasi Spiderweb mempermalukan mereka, Rusia langsung meluncurkan serangan balasan paling brutal sejak 2022. Sebanyak 367 drone dan rudal mereka kirim ke berbagai kota di Ukraina, Kiev, Mykolaiv, Ternopil. Bukan cuma menyerang fasilitas militer, tapi juga meratakan wilayah sipil. Sedikitnya 12 orang tewas, banyak yang lainnya luka-luka, dan beberapa infrastruktur vital rusak berat. Tapi ada satu hal yang bikin serangan ini terasa ironis dan tragis dalam waktu bersamaan. Serangan ini dilakukan saat pembicaraan damai sedang berjalan. Jadi alih-alih memperkuat dialog, Rusia malah melempar api ke tengah meja perundingan. Dan bukan Rusia namanya kalau gertakannya cuma sebatas drone. Presiden Putin juga langsung memerintahkan latihan penggunaan senjata nuklir taktis di dekat perbatasan Ukraina. Katanya sih sebagai respon terhadap ancaman provokatif dari Barat. Tapi semua orang tahu ini bukan sekedar latihan, ini kode keras. Putin sendiri memang masih terlihat tenang dalam pidatonya. Ia bilang Rusia belum perlu menggunakan senjata nuklir karena mereka masih bisa menyelesaikan operasi militer dengan kekuatan konvensional. Pertama-tama mari luruskan satu hal. Serangan ini bukan kebetulan, bukan aksi nekat satu malam, apalagi sekedar drone nyasar yang kebetulan meledak di tempat sensitif. Ini adalah bagian dari operasi rahasia yang disebut oleh intelijen barat sebagai operasi Spiderweb. Sebuah jaringan aksi sabotase berskala besar yang dirancang rapi, presisi, dan brutal untuk satu tujuan utama, melumpuhkan kekuatan udara Rusia dari dalam negeri mereka sendiri. Kenapa namanya Spiderweb? Karena seperti jaring laba-laba, operasi ini terdiri dari banyak titik serangan yang saling terhubung, menyasar berbagai simpul vital dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangannya tidak cuma datang dari satu arah, tidak pula dari garis depan, tapi dari dalam Rusia sendiri. Tempat yang sama ini dianggap sebagai zona aman bagi kekuatan militer Moskow.
Operasi ini diluncurkan dengan kombinasi yang cerdas dan mematikan. Ada drone jarak jauh yang dimodifikasi, ada sabotase fisik di darat, dan ada penyusupan teknologi barat yang canggih. Hanya dalam kurang dari 72 jam, puluhan pesawat pembom Rusia yang nilainya mencapai jutaan dolar per unit, hangus, meledak, dan berubah jadi tumpukan logam bekas di landasan. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana mungkin operasi sebesar ini bisa dilakukan? Sedangkan Rusia masih dianggap sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Jawabannya, penyusupan. Tapi ini bukan penyusupan dalam gaya lama, bukan pasukan khusus yang menyelinap malam-malam dengan senapan di tangan. Penyusupan dalam perang modern seperti yang dilakukan dalam operasi Spiderweb tidak lagi mengandalkan manusia, melainkan teknologi. Dan dari semua teknologi tempur hari ini, drone adalah yang paling efisien, murah, dan sulit dideteksi. Namun jangan bayangkan ini sebagai serangan drone tunggal. Bukan satu atau dua drone, ini adalah puluhan bahkan ratusan unit yang diluncurkan secara serempak, tersebar, dan terkoordinasi. Analis militer dari Eropa menyebutnya sebagai serangan berlapis dan terprogram, menyerupai pola jaring laba-laba. Serangan ini diarahkan ke pangkal-pangkal pembom jarak jauh Rusia, unit paling strategis dalam struktur ancaman nuklir Rusia. Dan inilah bagian paling mengejutkannya. Drone-drone itu tidak diluncurkan dari Ukraina, bahkan bukan dari pangkalan NATO, tapi dari titik-titik tersembunyi di dalam wilayah Rusia sendiri. Bagaimana caranya? Melalui sel-sel sabotase. Berdasarkan laporan intelijen, sel-sel ini terdiri dari orang-orang terlatih yang bekerja secara mandiri dan otonom. Mereka menyusup ke wilayah Rusia, menyamar sebagai teknisi, sopir truk logistik, kontraktor konstruksi, hingga pekerja sipil biasa. Mereka membawa drone dalam truk. Drone yang bentuknya bisa sekecil koper, muat masuk bagasi, dan sangat mudah disembunyikan. Begitu mereka mendekati target, entah itu pangkalan udara, hanggar, atau landasan pacu, mereka meluncurkan drone dari dalam truk. Bahkan ada video yang memperlihatkan langsung bagaimana sebuah drone dilepaskan dari balik pintu bak truk, melesat dan langsung mengarah ke pesawat tempur yang sedang parkir. Drone yang digunakan juga bukan semua drone militer. Banyak di antaranya adalah drone komersial yang dimodifikasi, seperti yang bisa dibeli di toko online. Ukurannya kecil tapi dibekali daya ledak tinggi. Drone ini tidak menembus pertahanan lewat kecepatan, tapi lewat kerahasiaan dan penyamaran. Dan yang lebih penting, semua serangan ini direkam. Footage rekaman dari drone yang menghancurkan target digunakan sebagai senjata tambahan oleh Ukraina dalam perang informasi. Dunia melihatnya, rakyat Ukraina melihatnya, militer Rusia meskipun malu juga terpaksa mengakuinya. Dampaknya luar biasa. Dalam waktu singkat, 5 pangkalan udara strategis Rusia benar-benar lumpuh. Citra satelit dari perusahaan independen dan badan intelijen menunjukkan kondisi mengenaskan. Pangkalan Angels 2 di Saratov, Diaghilevo di Razan, Saikovka di Kaluga, basis pembom Tu-22M3 lumpuh total. Belaya di Irkutsk ikut diserang dan rusak, dan Saltito di Novgorod dan Mozdok di Osetia Utara pun tak luput dari ledakan dan kehancuran. Citra satelit menunjukkan detail kerusakan, sayap pesawat yang gosong, hanggar dengan lubang terbakar, bekas ledakan yang mengoyak landasan pacu, bahkan kerangka pesawat yang tinggal rangka. Melihat seberapa presisi dan terkoordinasinya serangan yang dijalankan, sulit membayangkan Ukraina melakukannya sepenuhnya sendiri. Operasi sebesar ini jelas bukan kerja amatiran. Meski NATO tak pernah mengumumkan keterlibatan langsung dalam operasi militer, peran intelijen barat, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris, diduga sangat menentukan di balik layar. Sebab mustahil Ukraina bisa mengakses data satelit real-time, peta elektromagnetik pangkalan militer Rusia, hingga pola rotasi pembom strategis tanpa bantuan pihak eksternal. Informasi sekelas itu hanya bisa diproduksi oleh jaringan intelijen sekelas CIA, MI6 atau sistem ISR milik NATO. Operasi ini tak hanya menghancurkan aset strategis, tapi juga mempermalukan Rusia di kancah global. Dengan 41 pesawat pembom strategis, mereka dilaporkan rusak atau hancur, termasuk Tu-95 dan Tu-160. Total kerugian diperkirakan mencapai 7 miliar US dollar. Sebuah pukulan telak, bukan cuma secara militer, tapi juga simbolis.